Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Hosiana Ronali Simbolon dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua terkait dengan teori psikologi, yakni teori perilaku atau behaviorisme. Sebelumnya teman-teman pernah mendengar teori behaviorisme ini. Jadi teori ini tuh sejarahnya adalah didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913, namun baru dipopulerkan oleh Ivan Petrovich Pavlov pada akhir abad ke-19 dari Rusia. Aliran ini sering dikaitkan sebagai aliran ilmu jiwa, namun tidak peduli pada jiwa. Psikologi behaviorisme ini menganggap psikologi bagian dari sains atau ilmu pasti karena menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Ciri-ciri dari teori behaviorisme ini ada 4. Yang pertama, bersifat mekanistik. Karena di dalam behaviorisme ini kita mempelajari mekanisme-mekanisme perubahan-perubahan perilaku seseorang. Yang kedua, teori ini juga menerangkan tentang bagaimana peranan lingkungan dalam mempengaruhi atau membentuk suatu perilaku gitu. Jadi ada suatu teori yang dibuat oleh salah satu tokoh bernama John Locke, namanya teori turbula rasa. Jadi teori ini tuh menjelaskan bahwa manusia itu terlahir seperti kertas putih, di mana lingkunganlah yang memberikan warna, corak, gambar di atas kertas itu. Begitu juga dengan perilaku manusia atau kepribadian manusia. Lingkunganlah yang membentuknya, apakah dia akan menjadi baik, apakah dia akan menjadi buruk seperti itu. Lingkunganlah yang menentukan, itulah menurut dari teori turbula rasa ini. Ciri-ciri yang ketiga, yakni menekankan pentingnya latihan, bahwa semakin banyak latihan dari suatu perilaku, maka perilaku dilakukan itu akan semakin menguat. Yang keempat, teori behaviorisme lebih mementingkan mekanisme dari hasil belajar dari suatu perilaku tersebut. Ada banyak sekali tokoh yang mendukung aliran behaviorisme ini. Tokoh pertama adalah John B. Watson. Tokoh ini dikenal sebagai bapak behaviorisme. Ia mengusung teori bahwa perilaku itu merupakan hasil dari adanya interaksi antara stimulus dan respon, disingkat menjadi S dan R. John B. Watson ini menolak adanya pengaruh naluri atau insting seperti yang ada pada aliran psikoanalisa, di mana suatu perilaku itu pasti terjadi karena adanya stimulus. Misalnya, ketika orang ingin makan, maka respon makan merupakan hasil dari adanya stimulus dari rasa lapar yang dirasakan oleh individu. Tokoh selanjutnya adalah Burrhus Frederick Skinner. Burrhus Frederick Skinner ini berkebangsaan Amerika, dikenal sebagai tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakinkan bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan relatif besar. Dalam beberapa hal, pelaksanaannya jauh lebih fleksibel daripada conditioning klasik. Selanjutnya adalah salah satu tokoh yang bernama Ivan P. Pavlov, dikenal dengan teori pembiasaan atau classical conditioning. Menurutnya, suatu proses pembelajaran ini merupakan rangkaian dari panjang dari respon-respon yang dibiasakan. Jadi, ada proses pembiasaan di sana. Bahkan, sebuah perilaku yang dihasilkan dari automatisme, tapi karena ada proses pembiasaan seperti itu. Tokoh yang selanjutnya adalah Edward Lee Thorndike.
Tokoh ini dikenal dengan teori belajar koneksionisme. Menurutnya, belajar itu terjadi karena adanya koneksi yang kuat antara stimulus dan respon. Ia juga dikenal dengan teori trial dan error. Thorndike berpendapat bahwa pembelajaran itu merupakan suatu proses menghubung-hubungkan di dalam sistem saraf gitu. Yang dihubungkan adalah peristiwa fisik dan mental. Peristiwa fisik adalah segala hal yang merupakan hasil sensori manusia, berupa segala rangsangan stimulus dan gerak balas atau respon. Sementara peristiwa mentalnya adalah segala hal yang dirasakan oleh pikiran dan hati. Tokoh selanjutnya atau tokoh terakhir adalah Albert Bandura. Albert Bandura dikenal sebagai teori social learning atau belajar sosial, di mana sebuah proses perilaku individu itu dipelajari atau diperoleh dari proses sosialisasinya, di mana manusia melakukan observasi atau observational learning. Menurutnya, perilaku individu itu tidak semata-mata karena refleks otomatis antara stimulus dan respon, tetapi juga karena reaksi yang timbul sebagai interaksi antara lingkungan dengan individu itu sendiri. Ia juga berpendapat bahwa belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan atau imitation dan adanya penyajian. Contoh perilakunya itu adalah modeling. Albert Bandura ini juga masih memandang penting adanya proses conditioning. Begitu juga dengan pemberian reward dan punishment. Akan membuat seseorang berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Apabila perilaku sosial itu mendapatkan reward yang menyenangkan, maka biasanya perilaku itu akan diulang-ulang terus seperti itu. Justru sebaliknya, apabila perilaku sosial itu malah mendapatkan punishment, biasanya perilaku itu akan dihentikan atau ditinggalkan. Baiklah, sekian penjelasan tentang teori perilaku atau behaviorisme dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, sekiranya bermanfaat. Terima kasih.